Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, SPDI. Saya sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Simpang Tritip. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2024 di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor peserta PPG 19032400075 dengan nomor mahasiswa 123910476 serta nomor daftar peserta ujian 2024312195. Hari ini tanggal 17 Oktober 2024 saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kompetensi PPG. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita mulai dulu dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, untuk selanjutnya saya minta nanti ketua kelasnya siapa? Ada ya? Oh ya, siapa? Baha. Baik, silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya saya akan cek dulu kehadiran ya. Hari ini semuanya hadir atau tidak? Az-Zakaria kemana? Sakit. Ada informasi nggak? Ya. Ada surat? Oh, ada surat. Oke, udah dititip sama Pak Ketua ya. Jadi yang tidak hadir itu Zakaria saja. Iya. Ya. Benar-benar sakit. Yang mudah-mudahan kita doakan Zakarianya cepat bisa berkumpul dengan kita kembali di pembelajaran selanjutnya. Sesuai dengan profil penguatan pelajar Pancasila, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita membaca bersama-sama ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesuai dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita membiasakan diri untuk bersolawat. Nah, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
wujud dari penguatan profil pelajar Pancasila, kita juga harus mencintai negara kita. Yang melalui apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama silakan bersihannya dulu. Kira-kira di samping kiri di dalam laci itu ada sampah atau tidak? Kalau ada, silakan untuk dibuang ya. Nah, kemudian ya diambil sampah-sampahnya, diambil ya, disimpan dulu ya, diletakkan dalam apa? Plastik ataupun wadah yang bisa dijadikan tempat sampah sementara. Nah, nanti silakan dibuang di luar ya ketika jam istirahat. Nah, selanjutnya silakan kalau sudah merasa cukup bersih lingkungannya, maka silakan cek kerapiannya, silakan untuk berdiri. Nah, dilihat yang masih kurang rapi ya bagi laki-laki ya. Nah, kalau sudah cukup rapi silakan untuk duduk kembali. Dalam Islam itu dikatakan apa? An-nazofatul minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Itu belum masuk ke pembelajaran kita. Nah, Bapak punya gambar nih. Ya, mungkin gambar ini tidak menarik ya, tetapi yang kita ambil itu bukan masalah menarik atau tidaknya, tetapi apa pesan yang akan disampaikan oleh gambar ini. Nah, baik. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan ya deskripsi kira-kira ini gambar apa ya? Berfoya-foya, sedangkan kedua hidup miskin. Jadi makna dari kedua gambar itu, jika tidak ingin hidup miskin maka dengan berfoya-foya. Kalau nggak mau hidup miskin, jangan berfoya-foya. Baik, kasih aplaus untuk Olidia ya. Oke, baik. Tentang manfaat menghindari sikap berfoya-foya ya. Sebenarnya banyak yang kita bahas di materi ini ya. Tetapi yang kita fokuskan pada hari ini adalah nih, menghindari sikap berfoya-foyanya dulu ya. Nanti untuk selanjutnya termasuk riya dan sum'ah itu nanti kita akan masuk ke ya materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, untuk capaian pembelajaran kita pada kali ini ya di materi tentang menghindari sikap berfoya-foya. Nah, peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ya, membuat ini yang pertama ya. Kedua, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap mazmumah. Ketiga, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah. Jadi lanjut ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah ya. Sikap hidup berfoya-foya. Kemudian pengertiannya dan cara menghindari serta manfaatnya. Kita lanjut. Nah, untuk kriteria capaian tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghayati manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan, berarti mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya dari manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Dan yang terakhir itu adalah peserta didik dapat menyimpulkan manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini ada pertanyaan pemikat, ya, ada soal, ya. Pertanyaannya apa yang pertama?
Pengertian sikap berpoya-poya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu? Oke, nanti kita cari tahu ya. Cari tahu ya. Cari tempe atau cari tahu nih? Ya, kita cari tahu dulu ya. Terus yang kedua, manfaat menghindari sikap berpoya-poya. Yang ketiga, cara menghindari sikap berpoya-poya. Kemudian bahaya memiliki sikap berpoya-poya. Nah, yuk, siapa yang tahu nih? Dari pertanyaan pertama nih, ada yang tahu nggak? Kedua, ketiga, keempat. Siapa yang mau maju untuk menjawab? Ya, oke. Nah, sekarang saya ada permainan, ya, ada sedikit permainan. Silakan siapa yang mau maju dulu? Satu orang yang mau maju. Kaitannya tentang pertanyaan pemantik. Siapa yang mau maju? Siapa? Kita lihat. Diklik aja. Ya, oke, betul ya? Betul. Oke. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Oh ya, oke, betul. Lanjut. Ingat, ada kata kunci setiap kata itu ada kata kunci awalan. Ya, pengertian sikap berpoya-poya. Ingat, kata kuncinya apa? Ya. Kita bantu ya. Kita bantu dulu ya. Ingat, kata kuncinya ada huruf awalan kapital. Ya. Huruf besar ya. Oke. Terus. Agak puyeng kayaknya ya. Gak apa-apa. Yuk, lanjut. Kita masih punya waktu itu. B. Apa itu? Oke, terus bele ya. Oke, bele apa itu? Beleb belebi. Oke, ketemu ya. Baik, selanjutnya berlebihan dalam, gitu kan kalimatnya? Apa ini? Oke. Menggunakan. Oke, lanjut. Apa ini? Harta. Oke. Baik. Kasih aplaus dulu. Oke. Jadi kita kembali karena sudah bisa menjawab dengan baik ya, maka saya akan kasih kenang-kenangan untuk siapa namanya? Henry ya. Ini boleh dijadikan sebagai nanti pribadi, boleh sebagai mungkin ada pojok baca ya, bisa digunakan untuk tambah koleksi daripada kelas 10 5. Oke. Yang jelas kita jangan mengharap sesuatu ya untuk melakukan kebaikan, tetapi insya Allah Allah akan membalas sesuatu itu dengan yang lebih baik ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ini sudah terjawab ya. Sebenarnya materi kita itu sudah terangkum dalam permainan tadi ya, tetapi saya sampaikan sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini pengertiannya ya. Pengertian berpoya-poya. Pertama, sikap hidup menghambur-hamburkan uang. Ini secara lengkapnya ya. Secara lengkapnya, sikap hidup menghambur-hamburkan uang atau harta secara berlebihan dengan tujuan untuk bersenang-senang serta minim sekali manfaatnya. Itu yang dimaksud dengan berpoya-poya. Oke, kita lanjut.
Nah, mungkin kalau melihat kata tabzir itu udah biasa ya. Tabzir itu sama dengan boros. Sedangkan israf itu melampaui batas. Nah, cara menghindari? Cara menghindari gimana? Tadi membuat anggaran. Ya, sama sebenarnya tabzir dan israf itu sama juga penanganannya. Ya, menyadari serta memahami bahaya tabzir, hidup hemat sederhana, merasakan kehidupan fakir miskin itu seperti apa, terus membuat skala prioritas dalam belanja. Oke, lanjut. Nah, jadi mudah-mudahan nanti materi itu bisa diserap ya, kita pertegaskan lagi, kita lihat lagi, kita dalami lagi ya materi tentang israf dan tabzir atau sikap hidup berfoya-foya ya dari video yang akan kita tonton bersama. Jadi kita akan melihat video ya, silakan nanti diamati karena nanti ini akan berimbas kepada LKPD atau penugasan kita selanjutnya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Oke, cukup. Berarti kita lanjut. Gaskan. Oke, lanjut ya. Oke, silakan dilihat. Lalu apa sesungguhnya perbedaan dari israf dan tabzir? Ada dua. Pertama adalah tema tabzir, mubazir. Yang kedua adalah tema israf. Di dalam bahasa kita mungkin tidak kita bedakan, tapi di dalam bahasa syariat tidak dibedakan. Karena israf atau berlebihan dan tabzir atau mubazir itu dua hal yang ada kesamaannya tetapi ada perbedaan. Jadi tadi sudah mengamati video ya tentang pengertian daripada tabzir, kemudian israf ya, ataupun perbedaan daripada dua makhluk ya, atau sifat lah ya, sifat dua ini tadi sudah disampaikan dalam video itu bahwa memang ada sedikit perbedaan antara israf dan tabzir. Tetapi dua-dua ini sebenarnya sama perilaku yang tidak baik ya, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka nanti kita akan menganalisis ya dalam bentuk tugas LKPD. Nanti akan saya sampaikan atau saya berikan lembaran LKPD ya, lembaran LKPD yang mudah-mudahan nanti itu bisa dianalisis sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi, kemudian ditambah lagi dengan video yang menyampaikan tentang perbedaan ataupun persamaan daripada tabzir dan israf ya. Namun sebelum kita masuk ke pengerjaan tugas ya, nanti akan saya bagi dulu kelompoknya, yaitu untuk pengerjaan LKPD-nya. Satu kelompok itu akan mendapatkan satu gambar atau masalah atau kasus lah ya. Nanti kalian akan menganalisis dari gambar tersebut, kemudian memberikan penjelasan terkait gambar tersebut, kemudian cara menghindarinya seperti apa, kemudian merefleksi dari gambar yang kita amati atau kasus yang kalian dapat. Namun sebelumnya saya akan membagi kelompok. Jadi nanti ini ada 24 ya. 24 ya? 24 atau 25? 24 ke kelompoknya. Kemudian nanti diskusi. Habis diskusi nanti tunjukkan satu orang di antara kelompok yang sudah kita pilih nanti yang sebagai menjadi pemateri atau pembicara lah dari kelompoknya itu untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompoknya. Pilih yang kemudian nanti setelah dipaparkan, maka kelompok lain itu langsung memberikan pertanyaan. Boleh ya, boleh dari kelompok manapun untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Untuk pembagi kelompoknya kita menggunakan kartu acak. Kita mulai ya. Ini kita acak dulu ya, biar sama-sama, biar tidak ada rekayasa. Kita acak dulu. Oke. Baik, kita lihat ya. Dari Alma Dewi, mana Alma Dewi? Ada? Oke, Alma Dewi ya. Kita lihat dia dapat nomor berapa?
2 ya. Berarti tentang apa nih? Oh, belanja ya. Oke, temanya belanja nih ya. Kita lanjut. Al Zakaria nggak ada ya. Kita masuk ke Anastasa Jelita. Ada? Oke, Anastasa itu kita ambil. Ini tentang apa? Dapat kelompok nomor 5 ya. Nomor 5 tentang make up ya. Apa ini? Berhias ya. Oke, kemudian baik, sudah ingat dengan kelompoknya, dengan temanya? Udah ya? Oke, baik. Sekarang dengan waktu 2 atau 1 menit ya, 1 menit, silakan membentuk ke kelompoknya dengan tanpa bersuara. Oke, cukup? Udah? Gerbi? Udah di mana Gerbi? Oke, Gerbi nggak usah nutupin ke sini, Ger. Ya. Ya. Oke, ke sini. Gerbinya menghadap ke sini. Kursinya. Ya, oke, baik. Udah? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, oke, baik. Jadi di sini ada LKPD ya. Oke, perhatikan kelompok 1, 2, dan 5 ya, sampai 5. Saya punya lembaran kertas LKPD. Nanti dia sama ya, sama dengan yang di layar ya. Jadi sesuai dengan tadi dapat kartunya, dapat temanya. Jadi nomor 1 itu tentang makan besar atau makan berlebihan. Kemudian yang kedua belanja berlebihan. Ketiga tentang hiburan malam. Keempat minuman. Kemudian yang terakhir itu berhias atau mempercantik diri. Nah, di LKPD-nya itu nanti ada keterangan kolom. Di situ ada gambar apa. Jadi ditulis. Misalnya kalian mengamati tentang gambar 1 apa? Ditulis dulu. Kemudian yang kedua, berikan penjelasan terkait gambar. Jadi kalian mendeskripsikan gambar tersebut, ya. Kemudian cara menghindarinya seperti apa? Mungkin tadi udah kita sampaikan di teori ya, tentang bagaimana cara menghindari daripada perilaku hidup berpoya-poya. Cuman diaplikasikan saja kepada kasusnya, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah merefleksi isi gambar tersebut dan bagaimana seharusnya kita menyikapi itu. Ya, harusnya bagaimana? Bisa dipahami? Oke, baik. Ini udah duduk berkelompok ya, sesuai kelompoknya tadi, ya. Saya lanjut. Siapkan alat tulisnya. Kemudian saya minta 1 atau 2 handphone saja yang berada di atas meja yang dijadikan sebagai sumber referensi untuk mencari teori tambahan untuk melengkapi jawabannya ya, atau untuk mengurai kasus. Nah, oke, lihat ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Sama gambarnya. Nah, ini tugasnya. Silakan amati gambar sesuai nomor kelompoknya. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok terkait tema sikap hidup berpoya-poya. Kemudian isi dalam kolom yang sudah disediakan dan presentasikan. Jadi nanti kita akan mempresentasikan. Untuk diskusinya kita kasih waktu 3 menit. Cukup? Atau 2 menit cukup? Oke, saya kasih ke kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Ketuanya siapa? Ada, udah ditentukan ya. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan. Duduknya boleh langsung menghadap temannya, ya. Lakukan diskusi dengan baik. Oke. Ini kelompok. Oke. Oke, silakan lakukan diskusi dengan kelompoknya. Menghadap temannya ya. Gerbi, si Gerbi temannya di mana? Nah, ya, silakan menghadap temannya. Ini temannya ajak Gerbinya diskusi. Oh ya, Gerbi. Nah, duduk ke sana, Bi. Nah, menghadap temannya. Oke. Ya, silakan dikeluarkan alat tulisnya ya, diskusikan.
Ya 2 menit ya. 2 menit. Cukup lah ya 2 menit untuk diskusi. Oke. Oke, ini ya lembar kerjanya tadi yang diisi. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, gambar apa nih ditulis ya? Gambar apa ditulis? Kemudian berikan penjelasan terkait gambar, cara menghindarinya, coba lakukan refleksi. Oke. Baik. Nah. Oke, nih gimana? Nih diajak siapa? Siapa ya? Si Gerbinya ya, jangan sampai nanti Gerbi merasa sendirian. Oke, gimana? Sudah. Ya, siapkan pertanyaan juga ya. Nanti dibuat pertanyaan ketika temannya udah presentasi ya, tambah teori-teori, kemudian pendapat-pendapat juga boleh. Biar nanti untuk meyakinkan bahwa memang hal itu memang tidak baik kita lakukan, semisal, atau ada dampak positifnya semisal ya, tapi dalam hal yang kecil ya, misalnya kalau itu dulu. Oke, kelompok 1 silakan, yang kelompok lain untuk menyiapkan pertanyaan ya. Oke, baik, silakan kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Penjelasan terkait adalah segala perbuatan berhias yang berlebih-lebihan sehingga mengundang syahwat dari lawan jenis. Make up seharusnya membuat wanita tampak lebih cantik karena menyamarkan beberapa kekurangan. Cara menghindari: 1. Jangan mudah percaya tentang produk yang diiklankan yang bisa memutihkan wajah. 2. Tidak boleh memakai make up berlebih-lebihan. Oke, dari kelompok sana dilihat ke sini. Nah, Gerbi menghadap ke sini, Ber. Ah, ya duduk. Dan bagaimana seharusnya menurut saya? 1. Tidak menggunakan pakaian yang tipis dan ketat. 3. Berhias dengan hal yang mudah, bukan dari bahan yang haram. 3. Tidak memperlihatkan keindahan kepada laki-laki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, ini udah selesai ya? Udah. Oke, baik, saya sampaikan sedikit. Tolong tenang ya ketika temannya presentasi. Tolong diperhatikan. Jadi nanti nggak ada yang membelakangi. Jadi kalau yang kelompok 1 presentasi, maka kelompok lain menghadap ke pembicara ya. Oh, ya. Atau sebaliknya kelompok 2 juga jangan membelakangi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Diperbolehkan berapa? 1 ya tadi ya. Sepakatnya 1 ya. Kelompok berapa yang mau bertanya? Oke, kelompoknya 5 ya. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Baik, izin bertanya. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, apa sih dampak dari memakai make up yang berlebihan? Oke, timnya silakan dirembuk dulu. Ini kelompok berapa? Oh, kelompok 2 ya. Oke. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Apa sih dampak dari memakai make up yang berlebihan? Oke, dampak dari menggunakan make up yang berlebihan. Itu menurut pandangan kelompoknya ya. Oke, baik. Silakan. Kelompoknya 1 udah punya jawaban? Udah? Oke, baik. Silakan. Kelompok 1. Pada kondisi tertentu, justru terlalu sering menggunakan make up dapat merasuk kalian kulit, merusak kulit. Gimana? Coba. Gimana? Pada kondisi tertentu. Nanti tolong ya kelompok yang lain ketika temannya ada yang bertanya, jawabnya
di kertas yang agak gede biar temennya bisa baca gitu ya. Nah, tulisnya di kertas selembar atau di buku latihan boleh. Oke, lanjut. Gimana? Pada kondisi tertentu, justru terlalu sering menggunakan make up dapat merusak kulit. Oh ya, jadi kalau dalam keadaan tertentu, dalam penggunaan alat makeup itu bisa merusak kulit. Oke, jadi dampak yang mereka sampaikan itu adalah efek kerusakan pada kulit. Gitu. Jadi mungkin ada tanggapan yang lain dari kelompok lain? Cukup? Gimana? Kelompok 1 silakan ditanya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kepada Nabila. Dipersilakan untuk menyimpulkan materi. Ya, menghadap ke sini Nabila. Nah, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabila Duranisa. Di sini saya akan menunjukkan materi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kesimpulannya adalah yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Yang keempat, susun rencana keuangan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah menabung dan berinvestasi. Oke. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk Nabila ya. Materi terakhir yaitu tentang refleksi. Ya, jadi tadi Nabila sudah menyimpulkan, ya saya juga akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sebelum saya tutup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini atau pada pagi hari ini, silakan semuanya baik dari kelompok 1 sampai 5 ambil handphonenya. Nah silakan diisi ya. Refleksinya itu ada berapa pertanyaan? Oke, silakan sesuai dengan hati nuraninya. Perasaannya hari ini gimana? Kira-kira ketika setelah mendapatkan materi ini seperti apa? Ya, itu menggambarkan bahwa keadaan kalian hari ini ketika menerima materi. Sudah? Cukup? Cukup, lanjut ya. Maka nanti untuk penugasan terstrukturnya itu nanti masuk dalam Google Form. Itu ada pertanyaan 10 item yang berbasis Pilgan ya, ada 5 pilihan di soalnya itu, pilihan jawabannya. Silakan nanti dikerjakan ya. Kemudian nanti malam saya akan menarik data ya. Jadi batas waktu penginputannya itu jam 8 malam tepat ya, jam 8.00. Setelah melakukan refleksi kesimpulan, maka pembelajaran kita sudah berakhir, sudah selesai. Sudah selesai? Belum ya. Pelajaran kita belum berakhir. Ingat, menuntut ilmu itu minal lahdi ilallah lahdi, dari mulai buayan sampai liang lahat. Berarti belajar kita belum selesai ya. Tapi untuk materi ini ya, kita penyampainya disudahkan dulu karena mengingat waktu. Ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada kata-kata yang salah itu berasal dari saya ya. Saya selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang senantiasa melakukan kesalahan, saya mohon maaf ya lahir batin. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Mudah-mudahan ini baik untuk kita semua, menjadikan sebuah proses yang baik untuk menuju ke pribadi yang lebih baik lagi dalam bersikap, baik dunia di akhirat nanti kita mendapatkan pahala. Dan terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya dan perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kedepannya seperti ini ya, kita pembelajarannya hikmat ya, tenang ya, dalam kondisi apapun kita tetap stabil dan tetap semangat untuk menuntut ilmu dan meraih masa depan yang gemilang di era keemasan 2020 berapa? 2045. Apa slogannya? Indonesia emas. Iya, baik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Ya.